Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Aulia Habibur Rahim dengan NIM 241523022. Pada kesempatan video ini, saya akan menjelaskan apa itu subnetting, apa itu FLMS, VLSM, dan bagaimana cara subnetting dengan VLSM. Video ini dibuat dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data dari Departemen Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Adi Arif Nur, MKOM. Baik, pertama, apa itu subnetting? Jadi, subnetting itu adalah proses membagi satu jaringan IP besar atau network address menjadi beberapa jaringan IP kecil yang disebut atau subnet. Jadi dari tujuan utamanya itu pertama untuk mengurangi broadcast traffic. Jadi maksudnya itu setiap subnet itu menjadi domain broadcast sendiri yang membagi lalu lintas siaran. Lalu yang kedua untuk meningkatkan keamanan. Itu maksudnya itu memungkinkan isolasi logis antar departemen. Lalu yang ketiga itu efisiensi alokasi. Nah, ini di mana tuh memanfaatkan alamat IP dengan lebih terstruktur. Lanjut, apa itu VLSM? Jadi, VLSM itu atau Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan dari metode subnetting standar atau VLSM yang memungkinkan penggunaan mask subnet yang berbeda-beda dalam satu jaringan kelas yang sama. Mengapa VLSM ini diciptakan? Jadi, sebelum menggunakan VLSM, dengan FLSM tuh semua subnet tuh harus memiliki ukuran atau jumlah host yang sama, meskipun kebutuhan host antar departemen berbeda. Jadi, hal itu tuh menyebabkan pemborosan alamat IP yang parah, terutama pada subnet yang memerlukan sedikit host, misalnya koneksi point to point. Jadi, dengan diciptakan VLSM, administrator tuh dapat menentukan mal subnet yang tepat untuk setiap subnet berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya kita lanjut contoh penerapan dengan menggunakan VLSM. Di sini ada contoh kasus di mana jaringan awal itu 192.168.1.0/24. Dibutuhkan pembagian untuk dua departemen. Departemen A itu membutuhkan 50 host dan departemen B itu 20 host. Langkah pertama itu kita harus menentukan mana kebutuhan yang lebih besar dulu dan itu yang kita akan hitung pertama. Di sini karena departemen A itu membutuhkan 50 host, maka departemen A ini dulu yang pertama kita hitung. Nah, di sini kita mencari jumlah bit host atau n yang memenuhi yang ya di mana tuh dua pangkat n itu harus lebih besar dari 52. Kenapa 52? Jadi kan 50 ini kebutuhan dari departemen A. Nah, dua ini lagi untuk network address dan broadcast address nantinya. Di sini kita eh, mendapatkan dua paket terdekat dengan 52 itu adalah dua paket 6, yaitu sama dengan itu 64. Maka kita dapat ukuran bloknya itu 64 alamat. Dan CIDR atau prefixnya itu 32 dikurang 6 itu sebenarnya 26. Nah, dari mana 32 ini? Jadi 32 ini merupakan dari eh, jumlah jumlah bit dari IP versi 4. Nah, setelah itu kita tentukan ini untuk network address-nya atau alamat awal dari alamat itu. Itu tuh 192.168.1.0 dimulai dari 0. Nah, untuk rentang hostnya itu dari 192.168.1.1 dimulai dari 1 sampai dengan 192.168.1.62. Nah, kenapa sampai 62 ini tuh karena kan tadi kita dapat ukuran bloknya itu 64, yang dimana dua lagi, satu lagi untuk network address dan satu lagi untuk broadcast address, yang dimana broadcast address ini merupakan alamat terakhir dari blok tersebut. Lanjut untuk subnet mask. Nah, subnet mask ini kenapa bisa 255, 255, 255, 192? Nah, jadi kan gini, eh jumlah dari bit eh, IP versi 4 itu 32, yang dimana setiap 32 itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang dimana satu bagian itu memiliki 8 bit dan total desimal 8 bit itu 255. Seperti ini contohnya. Nah, di sini untuk tab pertama 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8 bit dengan total 255. Nah, kenapa total 255? Total 255 ini merupakan total dari 8 bit ini. Sekarang hitung itu dari kita hitungnya dari kiri, di mana kiri ini bit yang ke-8.
ya memang 2/7 yaitu 128. Nah, lanjut ke sebelahnya itu tuh bit yang ketujuh 2 atau 2/6 dengan total 64. Nah, begitu seterusnya sampai dia bit yang pertama. Dan dan itu dijumlahkan dan mendapatkan hasil total 25. Nah, kita lanjut ke bit keduanya. Nah, 7 8. Di sini udah 8 bit. Memiliki total 255 juga. Di sini 8 bit juga. Memiliki total 255 juga. Nah, di sini kita sudah mendapat 24 bit. Kita mendapatkan prefix itu 26. Maka kita membutuhkan 2 bit lagi. Di sini kita menambahkan 2 bit dan sisanya itu tidak berguna. Gitu. Nah, ini memiliki 2 bit. Nah, 2 bit ini memiliki total desimal maksimalnya itu kita hitung kan yang berjenis 128 kan ditambah dengan 64. Maka kita mendapatkan totalnya itu 192. Dan di sini sampel asam referensinya itu 255.255.255.192. Nah, selanjutnya itu untuk network sisanya, berarti network sisa untuk departemen selanjutnya itu memiliki 192.168, 1.1.64 ke atas itu tersedia. Oke, lanjut kita untuk departemen B itu 20 membutuhkan 20 host. Nah, kita akan mencari dua paket berapa yang mendekati dengan dua. Nah, di sini kita mendapatkan 2/5 karena eh, yang mendekati dua butuhnya ada 2/5 itu 32. Di sini berarti kita dapat ukuran bloknya itu 32 dan prefixnya itu kita kurang 32 dikurang 5 mendapat 27. Di sini kita dapatkan IP untuk name address-nya untuk alamat IP pertama ya dari Indo. Tidak dari Indo. Maaf, salah. Untuk lanjutan dari sebelumnya itu 192.168.1.64 lanjutan dari alamat sebelumnya. Lalu untuk rentangnya itu dari 192.168.1.65 sampai dengan 1.94. Kenapa sampai 94? Kan kita bisa karena kita tadi berapa ukuran bloknya 32. Seperti saya bilang tadi, keduanya lagi itu untuk kebutuhan network address dan satu satu lagi untuk kebutuhan broadcast address. Nah, selanjutnya itu untuk subnet mask. Dan subnet mask ini sama cara seperti sebelumnya. Dan tadi kan kita membutuhkan 2 bit lagi. Nah, di sini kita menambah 1 bit lagi. Berarti kan tadi 128 ditambah 64 ditambah 1 bit lagi ditambah 32. Maka kita mendapatkan hasilnya itu 2224. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video penjelasan tentang subnetting dengan VLNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.